keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, diantaranya ada keagungan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah SWT sehingga bisa memahami bahasa binatang. Oh ya, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 16 sampai 28 adalah contoh sebagian ayat yang menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman ya. Coba Mbak Farah bacakan ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wawaritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ulimna ma'aqiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lawal fadlul mubin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Farah. Nah, ayat 16 itu yang artinya bahwa dan manusia telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Kemudian selanjutnya karunia besar Nabi Sulaiman. Yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat berbicara dengan berbagai macam binatang ya, dan juga beliau itu dapat memahami bahasa dari berbagai semua binatang. Contohnya di sini seperti di gambar PPT ya yang kalian bisa lihat ya. Di sini bahwa Nabi Sulaiman itu dapat berbicara dengan burung hud, dan yang kedua Nabi Sulaiman itu dapat memahami bahasa semut. Selanjutnya yang kedua itu karunia besar dari Nabi Sulaiman, ada nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Nih seperti yang ada di gambar PPT ini, kan ini gambar apa anak-anak, ada yang tahu? Ayo apa? Istana. Jadi di sini itu istana Nabi Sulaiman itu, istana beliau itu sangat megah dan luas, yang di dalamnya itu bertaburan batu-batu yang mulia. Kemudian yang ketiga, karunia besar Nabi Sulaiman yang ketiga itu mempunyai pasukan yang paling kuat, yaitu pasukan jin dan manusia yang bekerja untuk menuruti perintahnya Nabi Sulaiman. Nah, karunia besar yang keempat yaitu Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Jadi kemampuan mengendarai angin ini kemampuan kendaraan angin yang paling cepat di antara kendaraan yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Ibu lanjut ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Tadi kan sudah kita membahas mengenai karunia besarnya Nabi Sulaiman. Nah, itulah tadi beberapa karunia besarnya Nabi Sulaiman. Nah, tetapi justru dengan keistimewaannya Nabi Sulaiman itu yang amat agung dan besar ya, tetapi justru tidak membuat Nabi Sulaiman itu merasa bangga diri, melainkan malah membuat dirinya seakan merendah hati dengan dihadapkan oleh makhluk Allah yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua berdialog dengan rakyat kecil, dan yang ketiga Nabi Sulaiman itu senang bekerja sebagai nabi yang pandai bersyukur. Kemudian yang terakhir, Nabi Sulaiman itu mempunyai kehebatan khusyuan sholat Nabi Sulaiman. Bahkan waktu Nabi Sulaiman itu wafat, para pasukannya itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu wafat, karena wafatnya itu Nabi Sulaiman sedang mengerjakan sholat, dan sholatnya itu sangat khusyuk ya. Jadi para pasukannya itu tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Oke, sampai sini tidak ada yang ditanyakan lagi?
Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, di sini ada beberapa soal yang sistemnya cepat-cepat ya. Kalau ingin menjawab pertanyaan soal yang ibu berikan, nanti kalian acungkan tangan. Nah, nanti siapa yang cepat-cepatan itu nanti yang menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Perhatikan ya. Pertanyaan yang pertama, di bawah ini manakah yang menunjukkan sikap rendah hati Nabi Sulaiman? A. Malas bekerja. B. Khusyuk dalam sholat. C. Tidak pernah bersyukur. Dan D. Selalu mengeluh. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Mbak Farah. Mbak Ilma. Iya Mbak Ilma, ibu lupa. Saking pangling ya ibu, jadi lupa sama namanya. Oke, silakan Mbak Ilma. Iya, jawabannya yaitu ibu khusyuk dalam sholat. Iya, betul sekali. Tepuk salut untuk Mbak Ilma. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, betul sekali. Jawabannya itu khusyuk dalam sholat. Karena bahkan saking khusyuknya Nabi Sulaiman ketika mengerjakan sholat itu, beliau meninggal dalam keadaan sholat dan tidak diketahui oleh pasukannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya yang ingin mendapat poin tambahan ya. Ibu bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk meneladani sikap Nabi Sulaiman. Iya, Mbak Rizka, silakan Mbak. Contohnya itu adalah bekerja keras dalam segala hal, lalu selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, lalu dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Iya, betul sekali Mbak Rizka. Tepuk salut untuk Mbak Rizka. Jempol. Jempol. Salut. Oke. Tapi jangan khawatir ya. Yang lain karena pertanyaan ini sudah cukup, sudah berakhir. Yang lain kan belum mendapat poin tambahan nih. Jangan khawatir, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok agar masing-masing kelompok, masing-masing kalian itu bekerja aktif. Jadi akan mendapat poin tambahan juga. Yang kanan kelompok 1 dan yang kiri kelompok 2 ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Oke, perhatikan ya. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1, perhatikan. Ibu akan memberikan kalian soal mengenai tadi yang sudah Ibu berikan materi mengenai keteladanan Nabi Sulaiman. Kelompok 1, apa hikmah keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman? Paham? Oke. Untuk kelompok 2, siap ya, perhatikan ya. Kelompok 2, apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Mengerti? Oke, silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Silakan anak-anak. Ada yang susah? Ada yang susah Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya pintar sekali ya. Sudah paham semua. Oke, karena waktu 10 menit sudah berakhir, sistemnya ini mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 yang mau maju ke depan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya kalau tidak ada jalan tengahnya coba switch dulu. Siapa yang menang itu yang maju ke depan. Perwakilan saja. Yang menang yang maju ya. Oh yang kalah ya, itu yang kalah.
silakan perkenalkan dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok satu. Isi menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur dilakukan karena berterima kasih kepada Allah dan mengingat bahwa semua yang diberikan hanyalah sebuah titipan. Tentunya dapat diambil kembali oleh Allah. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, pintar-pintar sekali ya anak-anakku kelas 7. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oh iya, Ibu ada info penting nih untuk pertemuan selanjutnya. Kalian jangan lupa rangkum ya untuk materi pertemuan selanjutnya yang ada di buku paket. Oke, Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum